Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li bermeditasi tanpa berpikir lebih jauh dan mulai mengedarkan Qi ke dalam tubuhnya. Sensasi dingin di matanya semakin kuat. Jika ada orang yang berdiri di depan Han Li pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa lapisan cahaya biru mulai menutupi matanya dengan lemah. 1 jam kemudian, sensasi es berangsur-angsur memudar dari matanya dan Han Li menghela nafas dalam-dalam. Kelopak matanya bergetar sesaat sebelum terbuka. Dia tanpa sadar melihat sekeliling dengan sedikit keraguan di wajahnya. Han Li melihat sekeliling dan bergumam, sepertinya tidak ada yang berubah. Mungkinkah itu tidak efektif? Tetapi setelah berpikir lebih lama, dia tiba-tiba menuangkan kekuatan spiritual ke matanya dan melihat sekeliling dengan dalam. Cahaya biru berkilauan dari dalam matanya. "Ih!" Han Li berteriak. Dia bisa melihat batasan di ruangan yang sunyi, dan matanya bernoda biru muda. Namun, fokusnya terganggu karena keterkejutannya dan pemandangan di depannya kembali normal. Han Li melirik bola air roh yang masih mengambang di depannya dan berpikir, tidak heran jika para kultivator pada tahap formasi inti dan seterusnya tidak tertarik pada air roh cerah. Kemampuan tidak banyak berpengaruh. Ada banyak teknik sihir tambahan yang bisa mencapai efek yang jauh lebih kuat. Namun, ini hanya hasil pembersihan mata 1 kali. Jika saya menggunakan secara berkala, mungkin mata saya akan mendapatkan kemampuan ajaib. Aku tak sabar untuk itu. Tanpa keberatan, Han Li menggunakan sisa air Bright Side untuk membersihkan matanya berulang kali. Jumlah air roh ini cukup untuk lebih dari 10 pembudidaya untuk membersihkan mata mereka sekali, tetapi dengan kultivasi mendalam Han Li, ia dapat mengkonsumsi semua itu setelah beberapa kali. Setelah air roh benar-benar habis, Han Li masih mengamati tidak ada perubahan. Hanya ketika dia memfokuskan kekuatan spiritual ke matanya, cahaya biru tiba-tiba muncul di dalamnya. Kemampuannya untuk melihat menembus batasan tidak terlalu meningkat. Karena Han Li punya banyak waktu, dia tidak sedih dengan hasil ini. Itu hanya akan menjadi proses bertahap. Pada hari kedua, Han Li berbicara singkat dengan Silver Moon sebelum dia memasuki pengasingan dan mengeluarkan halaman emas yang mencatat seni pedang esensi biru. Seni pedang ini adalah satu set lengkap, berisi 13 lapisan. Kemampuan ilahi dari seni pedang termasuk pedang tebasan esensi biru, perisai pedang pelindung, dan teknik refleksi cahaya pedang. Dua teknik pertama tidak terlalu menonjol. Meskipun mereka mudah digunakan, kekuatan mereka tidak istimewa. Adapun teknik refleksi cahaya pedang, Han Li sangat puas dengan itu. Dia memanfaatkan kemampuan ilahi itu untuk efek yang besar dan langsung, membawa banyak pertempuran. Namun, karena lawannya benar-benar terlalu kuat, kekuatan seni pedang ini tidak ditampilkan dengan baik. Dia yakin bahwa setiap kultivator biasa dengan kultivasi yang mirip dengan miliknya tidak akan mampu memblokir beberapa ratus cahaya pedang yang mengelilingi, mereka akan ditusuk dalam sekejap. Pada saat ini, dia telah berkultivasi ke lapisan ke-10 dari seni pedang dan sekarang dapat menggunakan kemampuan suci baru dari seni pedang. Itu cukup menggelikan. Dia telah memperoleh keseluruhan seni pedang Azure Essence dari halaman emas, tetapi bagian terakhir yang berisi kemampuan ilahi terakhir telah dikaburkan darinya pada saat itu, mungkin dengan niat dari pembuat halaman. Meskipun dia jelas tahu bahwa kata-kata cahaya mengandung metode kultivasi untuk kemampuan ilahi terakhir, kultivasinya terlalu dangkal pada saat itu. Bahkan ketika dia berada di tahap akhir formasi inti, dia masih tidak mampu membaca kemampuan ilahi. Ketika Han Li pertama kali diberikan mantra kultivasi untuk 13 lapisan, dia menemukan mantra untuk alam yang lebih tinggi dari miliknya sangat dalam. Meskipun membacanya beberapa kali, Han Li tidak dapat memahami sedikit pun dari mereka, apalagi dapat mengolahnya.
Sepertinya dia harus menjadi tahap transformasi dewa sebelum akhirnya bisa memahami kemampuan ilahi yang tersembunyi. Pada saat itu, Han Li tidak bingung dengan ini. Karena takut murid sekte melampaui batas mereka dalam mengejar kekuatan yang lebih besar, itu adalah praktik umum di dunia kultivasi untuk tunduk pada warisan di bawah batasan kultivasi. Han Li dengan jelas memahami bahwa ketika kultivasinya berada pada tingkat yang cukup besar, dia akan memahami metode kultivasi dari kemampuan ilahi. Sekarang dia telah mencapai tahap Nas Chen Sol, membaca bagian untuk kemampuan ilahi seharusnya tidak masalah. Dengan pemikiran itu, Han Li melemparkan halaman emas ke udara dan meludahkan kabut cahaya biru dari mulutnya, meniup halaman emas ke udara seperti bulu. Dia kemudian mulai menjentikkan jarinya dengan ekspresi tenang, berulang kali menyerang kabut emas dengan tebasan pedang esensi biru. Setiap kilatan cahaya diserap dengan bersih olehnya. Dengan kekuatan spiritual mendalam Han Li saat ini, reaksinya jauh lebih cepat daripada saat dia berada di tahap pendirian yayasan. Beberapa saat kemudian, halaman emas menyerap esensi yang cukup dan mulai berkembang dengan cahaya keemasan. String karakter berukuran semut mulai terus muncul di halaman. Ketika Han Li melihat ini, dia mengulurkan tangannya ke arah halaman emas yang mengambang dan itu terbang ke genggamannya. Tiba-tiba, garis padat karakter cahaya bergegas menuju kepala Han Li. Han Li menerima rangkaian kata dengan ekspresi tenang. Dia sekarang dapat dengan jelas melihat bagian yang sebelumnya tidak jelas dari seni pedang Azure Essence. Tanpa berpikir lebih jauh, dia menyingkirkan halaman emas dan segera menutup matanya, memeriksa kemampuan ilahi yang baru diperoleh. Formasi pedang Aureate. Apa ini? Mungkinkah itu terkait dengan formasi mantra? Han Li hanya membaca informasi, tetapi kata-kata formasi pedang Aureate segera muncul di benaknya dalam karakter emas besar, itu membuatnya tercengang. Karakter cahaya emas yang samar mulai muncul dalam indera spiritualnya dan dia mulai memahami mantranya. Dia duduk diam dengan cara bersila ketika 3 hari tanpa sadar berlalu. Selama waktu ini, wajah Han Li menampilkan bermacam-macam ekspresi dari kegembiraan hingga kesengsaraan. Bahkan butiran keringat yang padat kadang-kadang akan terbentuk di alisnya. Ketika akhir hari ketiga tiba, Han Li menjadi tenang. Dia menghela nafas dengan ekspresi muram, membuka matanya untuk mengungkapkan pemikiran yang dalam. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan ekspresi aneh, formasi pedang ini hanya bisa digambarkan sebagai keterlaluan. Bahkan jika saya hanya menerima sepertiga dari kekuatan yang dijelaskan setelah mengolahnya sampai selesai, saya akan dapat melakukan perjalanan kemana saja di seluruh wilayah selatan surgawi tanpa hambatan. Han Li bergumam sambil terus merenungkan, namun, untuk dapat menggunakan kemampuan ini bukanlah masalah beberapa tahun. Saya perlu menggunakan setidaknya 100 cahaya pedang jika saya dapat menggunakan kemampuan ini. Tidak heran 2 halaman emas pada dasarnya berfungsi satu. Dengan satu merinci mantra dan yang lainnya menggambarkan pedang penghangat awan bambu, mereka kurang tanpa yang lain. Saya rasa teknik refleksi cahaya pedang didirikan untuk formasi pedang. Kalau tidak, formasi tidak akan mungkin terjadi. Tentu saja, semakin kuat pedang terbang dan semakin banyak jumlah cahaya pedang, semakin kuat formasi pedangnya. Han Li memperhitungkan bahwa dengan waktu yang cukup dia akan mampu menghasilkan 4 pantulan cahaya pedang dari masing-masing dari 72 pedang penghangat awan, membentuk formasi pedang besar dari 360 cahaya pedang. Jika ada pembudidaya jiwa baru lahir pertengahan jatuh ke dalam formasi, mereka tidak akan mampu melarikan diri tanpa cedera, jika mereka berhasil bertahan hidup. Selain itu, begitu kultivasinya sendiri berkembang, dia akan mampu menciptakan lebih banyak cahaya pedang, memungkinkan untuk membunuh bahkan para pembudidaya Nas Chen Sol yang terlambat. Tapi selain memperoleh cukup cahaya pedang untuk membentuk formasi,
dia harus menggunakan kemampuan suci ini untuk memperbaiki pedang penghangat awan bambu, membutuhkan bahan yang dikenal sebagai esensi aurat. Bahan ini tidak diketahui oleh Han Li karena dikenal dengan nama yang sangat terkenal di dunia kultivasi sebagai emas yang diasah. Itu adalah harta karun yang jarang terlihat setara dengan kepingan kristal halus milik Han Li yang dia peroleh dari semut api besi itu. Namun, beberapa orang akan mengatakan bahwa Auric Essence jauh lebih berharga. Sepotong kecil Auric Essence digunakan untuk melunakkan harta sihir tipe pedang, ketajamannya akan meningkat beberapa kali lipat. Untuk kultivator pedang, ini adalah masalah hidup dan mati. Namun, ini cukup merepotkan dari Han Li. Bahkan jika satu pedang membutuhkan sedikit Auric Essence, itu adalah jumlah yang menakjubkan ketika dikalikan dengan 72. Di mana Han Li akan menemukan emas yang diasah dalam jumlah besar. Lagi pula, begitu Auric Essence ditemukan, itu akan diterapkan pada harta sihirnya sendiri atau akan segera ditukar dengan barang-barang yang dibutuhkan. Ini akan dengan cepat digunakan dengan satu atau lain cara. Apalagi wilayah selatan surgawi, bahan berharga ini hampir tidak pernah muncul di laut bintang tersebar yang sangat kaya. Tidak mungkin baginya untuk menukar batu berharga ini. Sampai saat ini, kekuatan menakjubkan dari formasi pedang Aureate ini pada dasarnya tidak dapat diperoleh, seperti kabut bunga atau pantulan bulan di dalam air. Setelah berpikir lebih jauh di ruang sunyi, Han Li hanya bisa tertawa getir dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Dia kemudian mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya dan membukanya untuk mengungkapkan bola cahaya keemasan yang berkilau. Gulungan guntur bertepuk samar begitu muncul. Api es surgawi. Ketika dia melirik harta berharga ini, ekspresi Han Li menjadi cemberut. Dengan kultivasinya saat ini, dia sekarang dapat mencoba untuk memperbaiki api. Jika dia berhasil memperbaiki nyala es ini, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan kuali surgawi. Karena api es surgawi akan memungkinkan dia untuk dengan mudah memusnahkan pembudidaya Nas Chen So, Han Li tidak berani ceroboh. Dia memiliki beberapa teknik untuk memperbaiki api iblis, tetapi dia akhirnya memilih salah satu teknik rahasia yang terkandung dalam seni yin yang mendalam karena dia merasa itu yang dapat diandalkan. Setelah memutuskan, Han Li dengan penuh perhatian menatap bola petir emas sejenak dan mengulurkan jarinya ke arah itu. Dengan suara berderak, secercah petir tiba-tiba melengkung dari jarinya dan melesat ke arah bola emas. Tiba-tiba, bola emas itu bergetar beberapa kali sebelum diseret ke udara oleh kilatan petir. Itu bersinar terang saat melayang. Han Li kemudian duduk di bawahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya dengan mata menyipit. Pada saat itu, dia mulai membentuk serangkaian gerakan mantra yang rumit dengan tangannya. Dengan gulungan guntur, busur petir emas yang padat mulai berkedip dan membentuk jaring petir yang tak tertembus di sekitar bola. Begitu bola petir dikelilingi oleh jaring petir yang besar, pemandangan itu menjadi hening. Pada saat itu, Han Li menghela nafas dan indera spiritualnya bergerak, terhubung dengan cangkang cahaya iblis ilahi yang mengelilingi api es surgawi. Suara gemuruh bergema di seluruh ruangan dan bola emas itu semakin menyilaukan. Busur petir yang halus mulai berulang kali keluar dari bola emas dan ikatannya mengendur, memperlihatkan mutiara biru tua yang tembus pandang di bawahnya. Itu terus berputar. Han Li menahan napas saat melihat mutiara es surgawi. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatannya, ketakutan itu masih melekat di hatinya. Dengan munculnya mutiara es, Han Li meludahkan pedang terbang biru dari mulutnya dan untuk sesaat menyatukan kedua tangannya. Sambaran petir yang padat tiba-tiba melesat keluar dari tangannya, secara bersamaan menyerang mutiara es dalam serangan sombong di samping pedang terbang. Mutiara itu retak terbuka dengan ledakan. Dengan denyut cahaya, bola berubah menjadi bola api biru yang tidak stabil. Bola api kemudian mengembang sebelum mengembun menjadi bunga biru seukuran kepalan tangan.
Setiap kelopaknya berkilau saat bunga itu perlahan mekar. Bersamaan dengan itu, lapisan es biru mulai menyebar ke seluruh dinding, menyelimuti seluruh ruangan di alam es yang membeku dalam sekejap mata. Namun, Han Li sudah lama bersiap untuk ini. Meskipun ekspresi serius muncul di wajahnya, dia tetap tenang dan lapisan padat cahaya biru melindungi tubuhnya. Dengan kultivasi Nas Chen Soul-nya, dia mampu sepenuhnya melindungi dirinya dari serangan api es, yang mungkin menakutkan. Han Li merasa agak lega melihat bahwa ki yang dingin tidak dapat menembus penghalang cahaya yang melindungi tubuhnya dan terus menunjuk ke udara. Jaring cahaya iblis ilahi segera menyusut kembali dan menyelimuti bunga biru cahaya. Di bawah cahaya keemasan yang berkilauan dan cahaya biru, bunga biru besar itu mulai berubah menjadi nyala api yang berusaha sekuat tenaga untuk menahan penyempitan jaring petir. Melihat bahwa mutiara api es dibatasi, Han Li menarik napas dalam-dalam dan mulai menggerakkan indera spiritualnya. Bunyi guntur terdengar saat lubang kecil terbuka dari jaring emas, hanya untuk diperbaiki beberapa saat kemudian. Tapi dalam waktu singkat, sepotong api biru lolos dan menembak ke arah Han Li. Han Li tanpa ekspresi menggenggam tangannya dalam mantra sebagai tanggapan dan dia menutup matanya, biru ki mulai mengalir keluar dari ubun-ubun kepalanya, diikuti oleh munculnya Nas Chen Soul setinggi 1 inci. Wajah Nas Chen Soul tegang. Begitu muncul, ia menatap gumpalan api biru yang masuk dan memutar lengannya yang gemuk, melepaskan 2 garis cahaya biru yang menyilaukan. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya seukuran kepalan tangan, menghasilkan 3 cahaya biru untuk bertemu dengan gumpalan api biru. Api biru dan api biru bentrok, tetapi api biru itu langsung diselimuti oleh cahaya biru. Terlepas dari perjuangannya, nyala api itu benar-benar terlalu kecil dan mudah kewalahan. Namun, bahkan saat gumpalan api itu terperangkap, cahaya itu perlahan menghilang. Ketika Nas Chen Soul melihat nyala api berhasil dipadamkan, senyum muncul di wajahnya dan memberi isyarat kepada cahaya biru, membawa gumpalan api lebih dekat ke sana. Setelah mengungkapkan sedikit keraguan dan ketakutan, mata Nas Chen Soul bersinar terang dan menggenggam cahaya biru, mendorongnya ke bawah mulutnya di samping gumpalan api biru yang dikandungnya. Tak lama setelah itu, cahaya biru melintas dari tubuhnya dan Nas Chen Soul menghilang ke dalam kabut saat terbang kembali ke kepala Han Li. Kelopak mata Han Li bergetar beberapa kali, tetapi ekspresinya tidak berubah seolah-olah dia sedang tidur. Namun, Nas Chen Soul-nya duduk bersila di dalam dantiannya dengan ekspresi serius. Tangannya membentuk gerakan mantra. Setengah tahun kemudian, Han Li muncul dari ruang sunyi dengan ekspresi muram. Api es surgawi benar-benar ganas. Meskipun dia telah berusaha untuk memperbaiki hanya sepotong api, itu membutuhkan usaha keras selama setengah tahun. Namun, karena nyala api yang sangat dingin, dia perlu memeliharanya di dalam tubuhnya selama 1 tahun lagi sebelum dia benar-benar bisa mengendalikannya. Untuk mencegah kecelakaan, dia tidak bisa memperbaiki api es surgawi lagi selama ini. Adapun kuali surgawi, dia terlalu sedikit menyempurnakan mutiara api es untuk berpikir mencoba langkah selanjutnya. Alasan mengapa Han Li meninggalkan pengasingan sekarang untuk bertemu dengan pria tua berambut perak dan kultivator Lu. Dia ingin melihat apakah salah satu dari mereka memiliki berita tentang Auric Essence. Selain itu, ia berencana mengucapkan selamat tinggal pada Sekte Awan Melayang untuk beberapa waktu. Selama perjalanannya, dia akan melakukan perjalanan ke negara bagian Yuanwu untuk memenuhi janjinya dengan Xin Ruyin. Pada kultivasinya saat ini, memusnahkan klan kultivasi seharusnya lebih mudah. Adapun klan Fu di Sekte 100 kemungkinan dan negara bagian Yuanwu, mereka memang berbagi beberapa sejarah bersama. Klan Fu di negara bagian Yuanwu adalah cabang jauh dari klan Fu di Sekte 100 kemungkinan. Namun,
kedua klan tumbuh jauh selama jangka waktu yang lama dan klan Fu di negara bagian Yuanwu telah bergabung dengan Iblis Dao. Banyak kebencian dari cabang utama yang merupakan bagian dari aliansi Dao Surgawi. Akibatnya, kedua belah pihak memutuskan hubungan satu sama lain. Han Li menjadi sangat lega dari peristiwa ini. Meskipun negara bagian Yuanwu milik Dao Iblis, hanya ada sedikit orang di negara itu yang mampu menghentikannya. Ketika Han Li meninggalkan kediaman guanya, ia mengunjungi kediaman samping secara sepintas dan menyapu pandangannya ke dalam kediaman gua untuk menemukan Mu Peiling dengan keras berkultivasi dalam pengasingan. Dari cahaya yang berkilauan dari wajahnya, tampak bahwa dia telah membuat kemajuan besar. Senang dengan hasilnya, Han Li pergi tanpa mengganggunya. Dia kemudian langsung menuju gunung utama dari Sekte Awan Melayang. 6 jam kemudian, Han Li diam-diam meninggalkan kediaman gua lelaki tua berambut perak itu. Orang tua itu tidak memiliki informasi konkret tentang esensi aurat, tetapi dia telah memberinya informasi bahwa dalam 2 tahun, akan ada pameran dagang besar yang berlangsung di negara bagian Yu Serikat 9 Bangsa. Itu dikenal sebagai pameran dagang terbesar yang diadakan di wilayah selatan surgawi. Banyak bahan langka akan berkumpul di sana dari seluruh wilayah selatan surgawi. Bahkan setengah dari pembudidaya Nas Chen Sol di benua masing-masing akan melakukan perjalanan ke sana. Bagaimanapun, pembudidaya Nas Chen Sol adalah orang-orang yang paling membutuhkan bahan berharga. Karena bahan-bahan dan obat-obatan umum hanya di bawah perhatian mereka, satu-satunya pilihan mereka adalah menemukan pertemuan perdagangan dan memperoleh kebutuhan langka di sana. Alasan mengapa pameran dagang diadakan di Serikat 9 Bangsa adalah karena mereka dianggap sebagai kekuatan yang netral. Karena ancaman dari prajurit mantra Moulan, 3 kekuatan lainnya tidak takut Serikat 9 Bangsa menyimpan skema jahat, itu membuat para pembudidaya dari ketiga kekuatan itu tidak ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam pameran dagang. Saat ini, Han Li hanya bisa berharap bahwa Auric Essence akan muncul di pameran dagang. Kalau tidak, dia tidak mungkin tahu kapan dia bisa menggunakan formasi pedang Aureate. Dia bahkan mungkin harus berkunjung ke Kekaisaran Besar Jin yang legendaris, tapi itu benar-benar terlalu jauh. Setelah Han Li selesai berbicara dengan pria tua berambut perak tentang esensi aurat, dia tidak menyebutkan kemana dia ingin pergi. Dia hanya menyebutkan bahwa dia berencana bepergian untuk beberapa waktu karena dia baru saja membentuk Nas Chen Sol-nya dan dia akan pergi. Ketika lelaki tua berambut perak itu mendengarnya, dia tidak ragu sedikit pun. Dia hanya menyebutkan afiliasi masing-masing negara dan nama-nama beberapa pembudidaya jiwa baru lahir yang harus dia perhatikan dan tidak pernah menyinggung. Pada saat itu, Han Li mendengar nama pembalasan surga eksentrik ini sekali lagi. Han Li cukup penasaran dengan pembudidaya ini dan membuat catatan tentang dia. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada orang tua itu dan pergi. Pada pagi hari berikutnya, Han Li membawa barang-barang terpenting di kediaman guanya dan menyegel kediaman guanya menggunakan batasan. Dia kemudian berangkat dari pegunungan Dreamcloud, terbang ke arah negara bagian Yuanwu. Klan Fu di negara bagian Yuanwu pernah terkenal sebagai salah satu dari 3 sekte besar di negara ini. Ketika Iblis Dao menyerbu lebih dari 100 tahun yang lalu, klan ini tidak menolak invasi mereka sedikit pun dan bahkan memberikan bantuan kepada 6 sekte Iblis Dao. Itu membuat klan Fu tidak mengalami kerusakan sedikit pun dari invasi, sebaliknya, mereka diberi kesempatan untuk berkembang. Setelah mengalahkan klan lain di negara itu, mereka menjadi klan nomor 1 di negara bagian Yuanwu. Karena klan Fu telah sering menempatkan banyak murid mereka ke dalam sekte api iblis, bahkan memberikan wanita berbakat klan mereka ke eselon atas sekte api iblis sebagai selir, mereka dianggap sepenuhnya tunduk pada sekte tersebut. Klan Fu mendapat dukungan dari sekte api iblis, kekuatan yang mendominasi negara bagian Yuanwu,
dan berkembang pesat dalam 100 tahun terakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.